Selamat datang di Yolis Band episode ngobrol-ngobrol. Hari ini gue ke rumahnya Coki Pardede. Halo. Ini pertama kalinya gue ke rumahnya Coki. Ya. Waktu gue nanya patokannya sebelah mana, Cok? Itu di depan yang ada orang penggal kucing. Oke. Lurus terus, belok kanan nyampe. Cok, thank you sudah bersedia gue interview. Sama-sama, lo udah mau datang capek-capek lo kesini. Lumayan jauh lo ke Iya, lumayan BSD. jauh. Enggak kok. Oh nggak jauh ya? Enggak. Oke. Buat lo, apapun pasti gue perjuangkan. Oke, tanpa banyak basa-basi. Turun nanti aja dibahasnya. Pasti dibahas turun. Ya. Cok, bercanda itu ada batasannya nggak sih? Nggak ada. Cepet sekali Nggak ya. ada. Kenapa nggak ada? Buat gua, semua orang tidak boleh immune terhadap jokes. Semua orang tidak boleh. Immune, apa bahasa Indonesia? Tidak boleh kebal terhadap jokes. Oh. Bukan semua orang bahkan. That's a good perspective. Segala hal tidak boleh kebal terhadap jokes. Karena pada saat itu terjadi, berarti pasti ada yang salah di sistem itu. Coba dipermudah dengan bahasa Indonesia, Cok. Okay. Filsafat Anda kan sudah ini sejak pakai vaksin microchip Bill Gates. Bahkan corona pun takut sama Anda. Gimana? Jadi kalau buat gua, tidak boleh ada yang kebal terhadap jokes. Ya. Mau itu orang, mau itu idea, mau itu ide, atau mau itu movement or anything, nggak boleh ada yang kebal sama jokes. Jadi intinya jokes itu harus ada korban. Harus ada korban dan semua boleh jadi korban jokes. Kenapa seperti itu? Karena kalau ada satu hal yang tidak boleh dibercandain, berarti sebenarnya ada ketidakadilan di situ. Oh iya. Kalau buat gua, karena harusnya jokes itu kan netral. Jokes itu ya ngejokes, semuanya nggak boleh kebal jokes, semuanya boleh kita jokes. Nah sekarang balik lagi ke kita, nyali kita di mana? Berarti itu dong batasnya? Ya basically sih ada orang yang berarti batasnya sebuah jokes itu di nyali kita sendiri. Mungkin bisa lo bilang in a way ya, in a way ya. Batasnya nyali sih. Kalau batas dari ada nggak sih yang tidak boleh dibercandain? Menurut jelas gua, ada. Semuanya boleh dibercandain. Tapi batasnya nyali kita, gitu. Ya udah kalau misalnya lo berani bercandain A, silakan bercandain A. Tapi kalau lo nggak berani bercandain A, baru berani bercandain B, ya bercandainnya B aja. Gitu sih kalau gue. Gampangnya kalau gue permudah ya bahasanya, semua boleh dibercandain tapi nggak semua bisa nerima. Ya. Dan memang kita juga perlu orang yang nggak bisa nerima. Betul. Tapi buat gue ya Ben, apapun jenis jokesnya akan ada orang yang nggak nerima sih. Cuman bedanya kayak ininya, frekuensinya. Ada yang banyak banget yang nggak terima, ada yang kalau topik ini pasti yang nggak terima banyak, kalau topik ini pasti yang nggak terima cuma sedikit. Contohnya gitu. apa tuh, Cok? Religion salah satunya pasti kalau kita bikin jokes tentang religion pasti yang nggak terima lebih banyak daripada kita bikin jokes tentang jomblo. Jadi kayak kita tinggal taker resiko-resikonya aja. Lu kan punya banyak reference di soal komedi barat. Apa namanya? Menurut lu kenapa di sana lebih bebas bercandain jokes? Nah, gue yakin. Gue punya jawaban, lu silakan dulu. Gue yakin mungkin jawaban kita sama. Di sana mereka lebih menerima ngebecandain agama. Karena buat mereka secara umum agama ini adalah sesuatu yang mungkin sudah tidak terlalu relevan lagi. Tapi mereka sangat trigger kalau bercandanya tentang ras. Terutama di Amerika Serikat, tentang ras, tentang kesetaraan gender. Ras masih. Ya, mereka Dave Chappelle diserang komik Asian juga soalnya. Ya. Atau tentang kesetaraan gender. Tentang sexuality juga. Itu mereka yang ke-trigger. Tapi kalau tentang agama mereka cenderung lebih agama udah luas lah ya. Mereka cenderung lebih luas gitu. Mereka cenderung kayak ya udahlah. Walaupun memang kalau basisnya kita ambil di Amerika sendiri pun yang Kristen yang mirip-mirip kayak ormas anarkis di sini juga banyak. Ormas apa tuh, Cok? FPI. Apa disebut aja emang kenapa? Sudah bubar. Ya udah bubar juga. Di sana juga banyak kan kayak Kristen Baptis. Westboro. Wah itu gila men, itu gila banget men. Yeah. Dan banyak lagi yang gue lupa nih nama-namanya.
Banyak lagi yang level-levelnya segitu. Sehingga mereka kalau jokes about religion sih di sana udah bodo amat ya. Mereka nggak take it personally. Tapi kalau jokes tentang ras, wah mereka take it personally. Karena mereka tuh follow up-nya hate crime kalau di Amerika Serikat tuh gila banget, man. Hate crime-nya tuh lebih tinggi daripada persekusi karena agama. Persekusi karena agama kayaknya nggak ada deh di Amerika Serikat. Lebih keras kayaknya. Mungkin ada tapi nggak banyak. Kalau KKK itu kan lebih keras. Keras. Ada agamanya tapi lebih keras. Atau ke sexual orientation. Ya antara gitu-gitu. Tapi kalau agama mereka kayak udah nggak masalah sih. Menurut lu kenapa komik-komik yang nggak percaya Tuhan lebih lucu? Karena nyalinya lebih gede. Ini pertanyaan banget. Lu kan suka yang keras. Mungkin ya karena udah. nyalinya lebih gede, Beb. Karena dia gini, gua rasa permasalahannya gini, gua rasa banyak komik yang kemampuan bikin sesuatu lucu tuh ada. Ditahan ketahan. Tapi ketahan karena dia mungkin berpikir konsekuensi. Oh, oke. Gini, gua dengan kemampuan gua bisa bikin topik ini jadi lucu, tapi at what cost? Apakah harganya adalah jiwa saya terbakar di neraka gitu, lo ngerti nggak maksudnya? Iya. Atau apakah harganya adalah dosa gitu? Sehingga akhirnya mereka lebih memilih untuk tidak ngebahas itu. Mereka memilih ngebahas yang lain, yang tidak kalah lucunya. Atau mungkin ya lucu, tapi mungkin tidak selucu yang sebelah sini. Nah kalau yang tanda kutip tidak percaya agama kan, resikonya kan paling cuman ya somasi apa, jadi mereka udah ya nggak. Kalau selama itu cuman katanya buat cuma mereka, mikirin resiko yang real depan mata. resiko yang real di depan mata, sehingga akhirnya jadi lebih lucu. Karena memang ya beda takaran resikonya aja sih Ben kalau buat gue sih. Beda. Lu masih sering masih sering ketemu Muslim, masih sering konten dan kerja bareng ya? Masih. Kalian masih berdebat nggak sih? Enggak, kita udah berdebat soal apa nih? Dulu kan kalian tuh debat, apapun kan kalian debatin dari dulu. Mulai Iya. dari flat earth. Sampai ya agama obviously. Iya. Kalau sekarang sudah kayak udah jalan ninjanya masing-masing. Kita udah mengerti bahwa gua begini, gua juga udah mengerti bahwa muslim begitu. Ya udah kita udah jalanin sesuai dengan jalan kita, cuman kita mocking tetap. Gua mocking kepercayaan dia dan dia mocking kepercayaan gua in a fun way. Jadi itu jadinya friendly banter. Kepercayaan lu apa emang? Ya apapun yang muslim percaya gua percaya. Sebenarnya ya, sebuah brand yang muslim bikin seolah-olah gue science, sebenarnya gue nggak science juga. Lu bukan gitu. science juga. Nggak juga, itu cuman brand yang dibikin supaya biar jadi ada kayak lawannya gitu, betul, antagonis. biar nanti stereotypingnya tuh lebih lucu antara religious people and science-based people gitu. Pada saat itu dibikin berantem kan lucu gitu. Padahal mah sebenarnya gue ya biasa-biasa aja. Gue nggak science banget. Iya. Sebenarnya science-based people tuh lebih ke Pak Ivan Karta mungkin. Karena ya memang dia jelas ya dia ya ilmuwan. Kalau gue mah enggak. But somehow is very religious. Ya. Gitu. Padahal lu sama Muslim kan nggak beda jauh juga. Nggak beda jauh juga. Sama-sama Tiko juga. Beda-beda. Iya, ya, tapi ya nobody perfect lah. Tur, maaf saya tersinggung. Iya. Judulnya itu Ya. untuk mengadres semua kasus yang pernah terjadi sama lu. Ya, sebenarnya maaf saya tersinggung tuh adalah sebuah kata yang sering sekali gue dengar belakangan ini. Terutama itu adalah bentuk protes orang terhadap jokes gue. Buat beberapa orang, mereka merasa bahwa jokes gue ini bukan jokes, tapi hanya mengolok-olok. Gitu. Ya tapi kan gimana ya menurut gue ya, sah-sah aja mereka merasa seperti itu. Dan akhirnya kata maaf saya tersinggung tuh itu yang sering gue dengar kalau misalnya gue kasih jokes, tapi tentu dengan variasinya beda-beda ya. Gue tersinggung sama jokes lu, gue tersinggung sama jokes lu, gue tersinggung sama jokes lu, gitu. Ya jadi basically sih maaf saya tersinggung tuh adalah kumpulan jokes-jokes gue yang berpotensi untuk bikin Anda yang menonton mungkin dalam hati maaf saya tersinggung gitu sih sebenarnya. Dulu tuh pas diumumkan ditunda. Ya. Menurut gue komen paling lucu adalah Ya. ini belum mulai aja udah ketunda, saya udah tersinggung. Dan maksud gua
Sebenarnya nanti di show itu gue akan menunjukkan bahwa gue juga sebenarnya bisa tersinggung. Nah, gue baru mau nanya itu. Gue sebenarnya bisa Oke. tersinggung. Apa yang bikin lo tersinggung? Ya ketersinggungan orang lain. kayak seolah-olah tuh orang lain terus nih yang tersinggung. Kayak kok Coki mah nggak pernah tersinggung. Kata siapa? Gue tersinggung kan. Tersinggung dengan ketersinggungan lo gitu. Ya jadi basically nanti balas-balasan. gue akan menunjukkan bahwa sebenarnya ya terlepas dari ketersinggungan lo semua, yang tersinggung paling besar tuh gue karena ya gue tersinggung kenapa lo tersinggung sama hal ini gitu. Padahal kan kalau ini Cok, kita track back sejarah lu sedikit. Ya. Apa namanya? Dulu lu di Suci, terus ikut Suca juga. Ya. Lu materinya absurd. Betul. Transisi ke dark itu memang aslinya lu begitu Ya. atau gimana nih? Jadi absurd itu jadi gini, awalnya gua belajar Kalau absurd itu kan technically kan aneh gitu. Jadi semua orang ketahuan aneh banget sih. Betul. Habis itu tiba-tiba banyak kok Coki jadi begini. in a way ya, in a way saat gua bisa bikin jokes dari sesuatu yang absurd. Akhirnya itu mengajarkan gua bahwa kalau kita bisa bikin orang tertawa dari out of nothing, sesuatu yang irasional, apalagi dari sesuatu yang memang exactly happen gitu. Berarti sebenarnya apapun bisa dipercandain karena kita Iya, bisa absurd itu kan irasional intinya. irasional dan kita bahkan sama kadang-kadang kita bisa bikin jokes out of nothing, men. Kayak premisnya juga nggak ada gitu. Tiba-tiba ya kita bisa bikin orang ketawa aja. Nah, kalau kita bisa bikin jokes dari out of nothing, berarti sebenarnya dari ketidakadaan aja kita bisa bikin jokes. Ya sebenarnya dari hal-hal yang lain kita bisa bikin jokes gitu. Dari hal-hal yang real gitu, bencana. Real, apa. Harusnya langsung. Dan sebenarnya dark jokes itu yang bikin lucu adalah kadang ini yang mungkin orang misinterpret ya. Gagal memahami. Kadang pada saat gua bikin dark jokes yang kita tertawakan itu bukan korbannya per se. Iya. Tapi Situasinya. kenaifannya, situasinya, kekonyolan yang terjadi, itu yang kita tertawakan. Walaupun memang gue juga tidak menyangkal, kadang gue juga mentertawakan korbannya. Kalau itu kebodohannya sendiri. Ngerti gak maksud gue? Lu berarti masih ada empati di situ. Kalau lu mikir karena kebodohannya sendiri. Iya, tapi misalnya contoh, gue percaya nggak ada orang yang terlahir bodoh, Ben. Bodoh itu karena situasi, lingkungan, ya. Kecuali memang dia mentally challenged ya. It's another story. Gua suka nih yang kayak gini-gini nih. It's another story. Tapi itu pun bodoh secara intelektual loh, bukan bodoh secara bodoh gitu. Bodoh ini kan juga ada definisinya ada banyak gitu. Tapi balik lagi. Kalau gue menertawakan korban, pasti yang gue tertawakan adalah dia menderita karena kebodohannya sendiri. Contoh, kita ambil sesuatu yang viral. Lo tau nggak malaikat maut challenge yang anak kecil yang coba stop truk? Tahu. Yang akhirnya dia mati kayak gila. Menurut gue sih itu kita ketawain aja lah. Maksud gue kayak pertama, gitu gue udah bahas sih. Kenapa dia harus ada kewajiban men-challenge malaikat maut itu apa gitu? Dan itu challenge datang dari mana, Ben? Gue tuh nggak ngerti kayaknya kita harus men-challenge malaikat maut gitu. Kenapa lo harus men-challenge malaikat maut tuh kenapa? Gua nggak dapet alasannya gitu, Ben. Dan kalau lo sudah men-challenge malaikat maut dan challenge lo dijawab, ya udah gitu loh. Ya itu yang lo dapet. Cuma gitu. dapat satu konten lagi. Cuma dapat satu konten lagi kan, what the fuck maksud gua? Atau misalnya walaupun ini masih jadi perdebatan, lo tau video bapak-bapak yang menghirup apa? Nafas pasien COVID. Kalau itu nggak tahu gue. Kalau yang menghirup uap panas katanya biar matikan COVID, gue sering ngeliat itu. Ya, tapi ini ada. Jadi ada video viral, ada 2 orang bapak-bapak, dia menghirup nafas pasien COVID, nggak berapa lama dia meninggal. Maksud gue dengan segala respect, ya gue respect kepada keluarganya ya, kenapa punya keluarga sebodoh itu gitu. Maksud gue kayak ya boleh dong orang-orang kayak gitu diketawain gitu maksud gue. Dan gue mentertawakan korban, tapi gue tidak pernah mentertawakan korban yang memang itu di luar kuasa dia menjadi korban. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Misalnya contoh. Gimana nih? Kalau misalnya ada jadi gue akan cerita sebuah cerita dulu. Gue akan cerita sebuah cerita nih, biar lo tahu nih. Misalnya contoh,
Jadi ada pelawak senior. Pelawak senior ini gue nggak usah sebut namanya. Dia ini lagi sakit dan dia di-charity sama teman-temannya. Oke, dia di-charity sama teman-temannya. Berarti nggak berhasil tuh. Tidak ada yang salah dengan charity-nya dan itu adalah hal yang baik. Terkumpullah sejumlah uang untuk men-charity pelawak senior ini. Serangan jantung. Gua nggak tahu ya. Oh, berarti bukan Dodit. Oke, Bukan. terus Dodit nggak di-charity sih. Awal-awal doang. Ternyata setelah kita tahu dia kaya, Ngapain charity ya? Balik lagi, ini pelawak senior ini di-charity, udah terkumpul sejumlah uang, ditransferlah ke rekening si pelawak senior ini. Pada saat ingin dicairkan untuk biaya operasi, tidak ada yang tahu PIN-nya. Ampun. Dan satu-satunya orang yang tahu PIN-nya, pelawak senior yang lagi koma ini. Yang lagi jadi sayur. Dan ya udah, itu mah namanya bukan charity, itu nabung. Dan akhirnya uangnya itu ya stuck di rekening si pelawak senior yang yang tidak bisa dicairkan itu gitu. Anjing siapa ini ya? Nah, tapi akhirnya tentunya dibantu apa segala macam keluarlah uang. Nah, maksud gua kalau gue mentertawakan itu, gue tidak mentertawakan si pelawak seniornya karena koma. Gue mentertawakan situasinya dan kebodohan orang kok charity nggak tanya-tanya dulu nih rekening siapa gitu loh. Maksud gue gitu gue. Atau misalnya gue mentertawakan korban banjir. Mungkin seolah-olah gue kayak mentertawakan korban banjir, tapi mungkin kalau lo bedah, yang gue tertawakan bukan korban banjirnya, tapi mungkin yang gue tertawakan adalah kesialan mereka ada di sebuah situasi yang memang udah tahu di situ banjirmu lo kok nggak cabut gitu, ngerti nggak lo maksud gue? Atau sebenarnya ada banyak angle yang nggak selalu melulu pada saat kita tertawa sama dark jokes, tidak selalu melulu kita menertawakan korbannya loh. Kita bisa menertawakan keadaannya, kita bisa menertawakan sistemnya, kita bisa menertawakan kenaifannya, atau kita bisa menertawakan sesimpel struktur jokesnya. Nggak lebih, gitu. Cuman struktur jokesnya. Padahal itu ya, yang soal banjir itu teman-teman gue ada yang kena dan dia juga ketawa aja tuh, ketawain aja karena lu harus ingat kita tuh ketawa sebagai coping mechanism kan. Ya. Kayak lu kepentok kan nggak ngomong aduh, pedih kan bangsat gitu langsung. Frontal aja. Ya tapi gitu sih. Buat gua kenapa gua dari absurd bisa masuk ke dark karena buat gua ada keindahan tersendiri pada saat kita mentertawakan sesuatu yang grim. Pada saat kita mentertawakan sesuatu yang grim, kita mentertawakan sebuah tragedi, ada sebuah keindahan tertentu di situ. Dan gua lebih suka jenis jenis komedi yang ngemecah penonton. Misalnya kita kasih jokes, yang satu ketawa, terus satu lagi, ini gue boleh ketawa nggak ya? Nah, gue lebih suka jenis kayak gitu. Ternyata itu perjalanan yang yang gue dapati, gue lebih ke arah komedian yang kesana. Gue lebih suka komedian yang memecah penonton. Jadi kadang necessarily bukan tentang jokesnya, tapi tentang perdebatan. Ini gue boleh ketawa nggak sih di jokes ini gitu? Dan menurut gue seneng ngasih sensasi itu ke audiens gue gitu. Dimana mereka wondering, boleh nggak gue ketawa sama jokes ini gitu. Sampai akhirnya gue gempur terus, mereka lulu, kayaknya nggak apa-apa deh ya gitu. Padahal lucu aja ya. Padahal lucu aja. Nah makanya menurut gue kalau lu pengen datang lu pernah ngalamin situasi yang wow gitu nggak pas lu lagi stand up kan jokes lu kan kayak bangsat semua. Ya. Kayak ada penonton yang sampai kabur apa gimana? Yang keluar selalu ada. Sebuah prestasi. Yang keluar selalu ada. Yang keluar selalu ada. Tapi menurut gua nggak apa-apa juga. Itu kan cara dia untuk daripada mungkin dia marah ya. Ya udahlah, gua nggak cocok sama jenis komedi ini, gua cabut aja. Gitu. Nggak apa-apa gitu. Tapi maksud gua buat teman-teman. Selalu keluar. Ya buat teman-teman nih, kalau misalnya lo datang ke sebuah pertunjukan komedi. Pada saat lo ada di dalam sana, lo copot aja semua standar moral value lo gitu. Lo datang untuk enjoy the show aja gitu. Karena kalau lo datang dengan banyak standar moral value, lo tidak akan bisa menikmati kelucuan itu sebagai bentuk termurninya, yaitu lucu. Itu sudah jadi nggak netral lagi, udah ada
Udah ada benteng moral ini, udah ada benteng moral ini, udah ada benteng moral ini, benteng moral ini. Sehingga akhirnya lu itu menghalangi lo untuk menikmati kelucuannya itu dalam bentuk termurni. Tapi pada saat lo datang ke sebuah pertunjukan komedi, lo lepas dulu ini dilepasnya untuk sementara ya. Lo lepas dulu standar-standar moral lo lepas dulu apa yang lo percayai tentang sesuatu, enjoy the show, keep it open mind. Lo nikmatin kelucuan itu dalam bentuk termurninya. Gua rasa itu akan jadi pengalaman yang lebih intens, pengalaman yang lebih menarik untuk kita menikmati komedi itu sendiri. Iya lo Ben, karena kalau lo datang dan lu datang ke komedi kayak lucu sih, tapi gua merasa ini tidak mendidik ya kan, tidak Ya pernah. enggak lah. Iya memang tidak pernah Nggak ada. harus. Iya. Dan sebenarnya Kayak orang-orang yang nonton Panji terus ngerasa, wah, gue merasa terdidik, komedi cerdas. Itu iya. berarti lu kurang belajar aja. iya, atau mungkin memang Panji memilih jalan seperti itu. Ampun Bang Panji. Nggak apa-apa. Panji memilih jalan untuk menyelipkan sesuatu yang berguna dalam komedinya, which is good. Dan itu terpuji. Tapi karena Panji melakukan itu, bukan berarti semua orang harus melakukan itu. Atau misalnya ada komedian lain yang ngasih pesan moral dalam komedinya, ada komedian lain memberikan satir esensi untuk mengkritik pemerintah dalam komedinya. Bagus. Tapi hanya karena dia melakukan itu, bukan berarti semua beneran. orang harus melakukan itu. Kalau lo mau datang just being an asshole ke atas panggung dan nyerang sana sini, yang penting tujuannya adalah lucu, menurut gua fair-fair aja. Tapi bukan berarti dia, komedi ini nggak kayak gini. Lah, ada alasannya kenapa kita yang di panggung, Anda yang di bawah, gitu loh maksudnya. Kalau buat gue sih gitu. Jadi Tadi ya, ada yang ke-skip sama gua, Cok, sorry. What? Tadi yang soal kenapa di Amerika tuh lebih gampang bercandaan ini. Jawaban kita sedikit beda. Ya. Kalau menurut gua itu karena di Amerika stand up comedy sendiri atau bercandaan kayak gitu itu sudah ada dari tahun 70-an. nah, oke. Jadi sudah ada formatnya dan orang udah biasa dengar kayak gitu, yang sebel ya sebel, tapi ya udah ujung-ujungnya ya kan. Kalau di sini stand up ini kan di sini kan masih baru banget nih, masih 10 tahun. Ya. 40 tahun dari sekarang. Ya. Kira-kira apakah orang sudah bisa beradaptasi atau Harusnya sih Muslim bilang aja. Setelah ini kalian ini memang ayo aduh MC aja harus pribumi.